Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada beberapa materi yang akan disampaikan mengenai tentang listrik dinamis. Jadi saya bikin dua bagian. Video sebelumnya harus kalian tonton dulu baru bisa nyambung ke video yang sekarang yang bagian kedua. Jadi yang bagian kedua ini kita mau ngebahas tentang beberapa hukum. Yang pertama ada hukum Ohm. Apa nih? Ada hukum Ohm ya. Biasanya gini simbolnya. Hukum OHM, bukan Ohm ya. Ohm dibacanya ya gitu. Kemudian ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini juga ada hukum Kirchhoff 1 sama hukum Kirchhoff 2. Kemudian ada apa lagi tuh namanya? Bagian dari rangkaian. Kegeser. Ada rangkaian. Disebutnya bisa juga ada beberapa rangkaian dalam listrik, ada seri dan paralel. Kita menghitung bagian-bagian dari resistor biasanya. Rangkaian pengganti, atau bisa juga disebut dengan menghitung bagian-bagian dari ini nih, rangkaian yang disusun secara seri dan paralel. Oke, jadi karena begitu, ada satu lagi tentang sumber tegangan. Sumber tegangan ini atau disebut juga dengan GGL dan hambatan dalam. Oke. Nah, bagian-bagian ini akan kita pelajari. Jadi ada beberapa materi. Oke, kita mulai aja sekarang tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu diinisiasi oleh seorang peneliti yang namanya George Simon. George Simon Ohm, memang ada nama Ohmnya di sana. Ini di periode 1789 sampai 1854. Nah, seorang peneliti George Simon ini merumuskan hubungan antara kuat arus, hambatan, dan potensial. Jadi ketiga bagian ini George Simon menghubungkan apa sih hubungan antara ketiga parameter ini yang kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Yang penurunannya tuh awalnya dari sini. Jadi awalnya hukum Ohm itu dipelajari dari suatu kawat konduktor, di mana kawat konduktor ini punya panjang elemen dan volume. Jadi dia punya panjang gitu ya, sebesar dl. Kemudian ini dia juga punya luas penampang gitu, dan juga punya volume, atau kita bisa tulis dV ya. Kita hanya meninjau bagian yang terkecilnya dulu. Jadi ini merupakan sebuah kawat konduktor dengan panjang L. Jadi panjangnya itu L sebegitu. Kemudian dengan luas penampang A. Dari fenomena ini, arus itu didefinisikan sebagai banyaknya elektron. Jadi banyaknya elektron itu yang melalui sebuah konduktor tiap waktu atau 1 detik. Kita hitung pertama arus listrik atau arus yang mengalir pada penampang dV ini ya. Bagian dV itu seperti pada gambar berbentuk apa nih? Silinder ya. Berarti kalau kayak gitu dV itu sama dengan dipengaruhi oleh luas penampang dikalikan dengan dl. Ini berdasarkan volume.
Karena dl itu adalah jarak tempuh elektron dengan kecepatan dv. Kemarin kita bahas vd ya. Vd itu adalah kecepatan drift ya, atau kecepatan alir. Jadi dl ini dipengaruhi oleh vd dengan kecepatan 1 detik, maka kita bisa definisikan dl itu sama dengan vd dikalikan dengan, maksudnya 1 detik berarti dikalikan dengan 1, berarti dl itu sama dengan vd. Oleh karena itu, rumusan dv bisa kita tulis dv sama dengan A dikalikan dengan vd. Sehingga banyaknya muatan yang mengalir pada suatu volume ini adalah I sama dengan A dikalikan dengan vd dikalikan dengan banyaknya muatan dikalikan dengan Q, elektron atau muatan elektron. Ini berdasarkan arus ya. Nah, persamaan ini bisa kita tulis menjadi persamaan yang lain. Gimana nih cara nulisinnya? Kalau kita hubungkan dengan bagian dari persamaan-persamaan yang sebelumnya, kalian cek dulu persamaan yang ini nih. Nah, kita tahu bahwa VD ini berdasarkan persamaan, kita bisa tuliskan sebagai persamaan atau bentuk yang lain. Gimana persamaan VD? QE kuadrat, nggak ada QE kuadrat ya, QE aja. Q dikalikan dengan tau dikalikan dengan N per ME. Karena Q-nya ada 2, berarti kita bisa kuadratkan. Jadi persamaan I setelah disubstitusi nilai VD adalah QE kuadrat tau dikalikan dengan N dibagi dengan massa elektron dikalikan dengan A dikalikan dengan E. Nah, bagian dari ini, persamaan dari QE kuadrat dikalikan dengan tau NM dibagi dengan massa elektron itu merupakan, ini istilahnya adalah konduktivitas, disebutnya merupakan sifat bahan atau yang disebut dengan konduktivitas. Jadi, berdasarkan persamaan ini, nilai I itu sama dengan konduktivitas dikalikan dengan A dikalikan dengan E. Dimana nilai nilai E itu sama dengan V dibagi dengan 1 ya. Jadi persamaan ini bisa kita rubah lagi dengan substitusi nilai E, jadi I sama dengan nilai dari konduktivitas dikalikan dengan A dikalikan dengan V dibagi dengan 1. Atau gimana nih? Nilai konduktivitas itu juga sebenarnya merupakan nilai dari 1 per rho ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. A dikalikan dengan V dibagi dengan rho. Ya. Wait. Ini maksudnya adalah bukan 1 ya. Saya suka salah lihat. Ini maksudnya adalah L. Ini juga adalah L. Maka ini juga L maksudnya. Nah, kita dapat nih persamaan yang ini kan. I sama dengan A dikalikan dengan V dibagi rho dikalikan dengan L. Bagian ini kita bisa utak-atik sehingga bentuknya bisa menjadi seperti ini. I sama dengan
V dibagi dengan rho dikalikan dengan L dibagi dengan A. Padahal kalian tahu persamaan yang di bawah ini merupakan nilai dari resistansi. Jadi nilai I sama dengan V dibagi dengan R. Ya, bagian nilai ini merupakan persamaan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan persamaan hukum Ohm ya, dimana nilai V itu sama dengan R dikalikan dengan I. Kalau kita buat secara grafik, nilai hambatan R ini juga tergantung terhadap ini beberapa hal, diantaranya adalah dia bergantung terhadap arus. Jadi kalau kita buat grafik seperti ini, misalkan ada V dan I, dia akan punya grafik linear seperti ini jika jenisnya adalah ohmik. Jenis dari ininya ya, material, disebutnya material ohmik, atau akan punya kurva seperti ini jika partikelnya non-ohmik. Jadi dia akan kurva linier berdasarkan perbandingan V dan I. Itu hambatan, ini adalah kurvanya gitu ya, bentuk kurva dari tegangan dan arus. Nah, begitu tentang hukum Ohm. Berarti kan tadi kita udah punya persamaan apa tentang hukum Ohm ini ya. I sama dengan V dibagi dengan R. Kalian bisa otak-atik di sini, berarti V itu sama dengan R dikalikan dengan I. Atau bisa juga kalian dapatkan nilai R itu sama dengan V dibagi dengan I. Begitu ya.